Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, sallallahu yakum. Kita lanjutkan materi kita dan kita akan membahas satu persatu bentuk-bentuk ibadah yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama adalah doa. Beliau sampaikan wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Wa dalilu qaul ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Beliau sampaikan dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah inti ibadah. Dari lain adalah firman Allah SWT, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Beliau sampaikan sebagai contoh pertama yang beliau jelaskan dari contoh-contoh ibadah adalah ad-doa. Dan sekaligus beliau menyampaikan sebuah hadis untuk menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah dengan hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Dan di sana ada hadis yang sahih, yaitu yang redaksinya ad-du'a'u huwal ibadah. Maka tanpa sulit dan tanpa ada kesusahan sama sekali kita mengetahui bahwasanya doa adalah ibadah karena sudah langsung disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka bisa dikatakan bahwasanya dalam sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah, seakan-akan memang tidak ada ibadah kecuali doa, atau bahwasanya semua ibadah doa, karena itu kalau di bahasa matematika kan berarti doa itu sama dengan ibadah gitu. Maka ibadah itulah doa itu sendiri. Maka antum bisa lihat tentang pembagian doa bahwa ad-doa itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan doa masalah. Nah, doa masalah ini yang sering disebut doa saja. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, dalam pembicaraan sehari-hari, maka kalau orang menyebutkan doa masalah sering dengan mengatakan doa saja. Banyak-banyak berdoa, yang dimaksudkan adalah doa masalah. Syarat-syarat terkabulnya doa, maka yang dimaksud doa ibadah, doa masalah, yaitu yang berupa tolab, yang ada permohonan, yang berisi, yang terucap sebuah permohonan, itulah doa masalah. Dengan demikian maka seluruh
aktivitas permohonan, apapun permohonannya itu masuk dalam kategori doa mas'alah. Nah, permohonan itu ada yang sifatnya umum, memohon untuk mendapatkan kemanfaatan dan memohon agar terhindar dari mara bahaya, ini disebut dengan isti'anah. Kalau memohonnya agar supaya tidak terkena mara bahaya, ini namanya isti'adzah. Kalau memohonnya agar terlepas dari bencana yang sedang dirasakan, penderitaan yang sedang dirasakan, itu namanya istighosah. Maka dalam contoh-contoh ibadah yang belum sampaikan juga ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosah, itu sesungguhnya masuk dalam kategori ad-du'a dan masuk dalam cabang doa mas'alah. Sehingga pembahasan doa mas'alah, dalam pembahasan doa ibadah doa ini sekaligus nanti sebagai modal dasar bagi kita ketika kita ketemu ibadah-ibadah isti'anah, isti'adzah dan istighosah dari contoh ibadah yang belum sampaikan. Kemudian bentuk yang kedua dari doa adalah doa ibadah. Yang ini biasa disebut dengan ibadah saja. Yang kita dalam pembicaraan sehari-hari sering disebut dengan ibadah. Banyak-banyak beribadah. Maksudnya lah doa ibadah. Nah, di dalam firman Allah SWT, ketika disebutkan kata doa, maka secara umum meliputi dua macam doa tersebut. Meskipun terkadang bentuk yang satu lebih tampak dibandingkan bentuk yang lainnya. Dari siak kalimat, konteks pembicaraan itu akan diketahui doa apa yang dimaksudkan. Qarinah yang melingkupinya, alamat atau tanda-tanda yang mengitarinya itu akan diketahui. Oh, ini lebih dominan maksudnya doa masalah. Oh, ini lebih dominan maksudnya doa ibadah. Namun kalau berbicara tentang orang-orang musyrikin, doanya orang-orang musyrikin kepada selain Allah SWT, maka lebih kepada doa ibadah. Karena doanya kaum musyrikin kepada selain Allah itu adalah dalam bentuk ta'abud. Seperti tadi in tad'uhum la yasma'u du'akum wa law sami'u yastajibu lakum, itu juga lebih kepada doa ibadah karena orang musyrikin bentuknya adalah doa dalam bentuk doa ibadah. Demikian juga misalnya firman Allah tadi, wa may yad'u ma'al ilahin akhar wa mayad'u maula ilahan akhar. Barang siapa yang menyeru sesembahan yang lain selain Allah SWT, maka itu juga doa ibadah, terkandung dalamnya doa mas'alah. Nah, hubungan di antara doa tersebut itu pun sesungguhnya tidak bisa dipisahkan, dalam arti bahwa setiap doa mas'alah
itu melazimkan doa ibadah. Jadi doa masalah akan berkonsekuensi doa ibadah. Sementara doa ibadah terkandung di dalamnya doa masalah. Saya contohkan. Jadi misalnya yang kepada Allah, orang yang memohon kepada Allah, maka ini akan menuntut dia melakukan sesuatu untuk Allah SWT, berbuat takarub kepada Allah Ta'ala. Maka demikian juga mereka yang memohon kepada Allah Ta'ala, meminta kepada selain Allah Ta'ala, maka permohonannya kepada selain Allah Ta'ala ini akan menuntut dia untuk melakukan sesuatu untuk selain Allah Ta'ala tersebut. Nah, sementara doa ibadah terkandung di dalamnya, tersimpan dalamnya, termaktub di dalamnya doa masalah. Saya contohkan, seseorang yang melakukan puasa kepada Allah Ta'ala, dia bertakarub kepada Allah dengan puasanya, maka terkandung dalam puasanya itu ada permohonan. Itu dia memohon dengan itu untuk diampuni dosanya, misalnya dia memohon dengan itu untuk dimasukkan ke surga, dia memohon dengan itu untuk selamat dari neraka. Jadi terkandung dalamnya, walaupun tidak terucap secara lisan, tetapi puasanya itu adalah agar dia selamat dari neraka, agar dia masuk surga. Maka di dalam doa ibadah itu terkandung dalamnya doa masalah. Sama sebagaimana yang mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala, yang menyembelih kurban untuk selain Allah Ta'ala, yang memberikan tumbal, misalnya seseorang menyembelih kerbau atau kambing, tumbal, pembuatan jembatan, terkandung dalam perbuatan tersebut permohonan agar apa? Selamat, tidak mendapatkan gangguan, lancar, yang diharapkan dari selain Allah SWT, yang dianggap sebagai orang yang bau rekso atau yang menjaga sungai di mana jembatan tersebut akan dibangun di situ. Demikian juga orang yang melakukan sedekah bumi, memberikan sesaji. Seseorang yang melakukan ibadah berupa melarung. Jadi melarung ubur rampe ya ke laut selatan. Perbuatan tersebut itu adalah ta'abud, peribadatan kepada yang mereka sebut dengan Roh Kidul, dan terkandung dalam perbuatan tersebut apa? Harapan agar tadi tidak murka Roh Kidul sehingga kemudian menimbulkan bencana. Jadi dalam setiap doa masalah atau itu akan berkonsekuensi terjadinya ibadah. Dan di dalam doa ibadah terkandung dalamnya doa masalah. Kemudian di sini beliau bawakan dalil dari ayat bahwasanya doa adalah ibadah. Beliau sampaikan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa? Kipas nyalakan. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Mana bukti pendalilannya?
Bukti pendalilannya dari beberapa sisi. Yang pertama dari perintah ud'uni, beribadah, berdoalah kepadaku. Tadi sudah kita dapatkan pelajaran sebelumnya, sesuatu itu diketahui sebagai ibadah diantaranya kalau diperintahkan. Dan di sini berdoa diperintahkan. Apalagi memang sudah langsung dikatakan itu sebagai ibadah. Seperti dalam hadis di atas tadi. Dalam ayat ini juga langsung dikatakan itu sebagai ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Tadi sudah disampaikan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang lebih umum dari yang telah disebutkan sebelumnya untuk beberapa faedah. Sesungguhnya bisa saja ayatnya berbunyi innal ladzina yastakbiruna an du'ai kan tuh. Karena sebelumnya kan wa qala rabbukum ud'uni, perintahnya kan berdoa. Maka otomatis yang sombong dari apa? Dari berdoa. Yang enggak mau berdoa, diperintah berdoa enggak mau berdoa. Maka innal ladzina yastakbiruna an du'ai. Namun Allah tidak berfirman demikian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Karena toh dengan demikian doa itu, jadi kita jadi tahu di sini bahwasanya doa itu berarti merupakan ibadah. Tetapi akan lebih luas maknanya. Bahwa orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah dengan doa atau dengan sebab yang lainnya, pokoknya orang yang sombong dari beribadah kepada Allah baik dalam ibadah doa maupun ibadah yang lainnya, ini nasibnya sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka dari sini kita dapatkan sisi pendalilan yang kedua, bahwasanya doa adalah merupakan ibadah karena Allah sebutkan bahwa doa itu ibadah dari sisi ketika Allah berfirman innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya doa adalah ibadah, tadi kita sudah punya dalil umum bahwasanya yang namanya ibadah itu khusus untuk Allah. Maka apabila itu ditujukan kepada selain Allah, berarti merupakan kesyirikan. Nah, ketika doa itu adalah ibadah, maka apabila doa itu ditujukan kepada selain Allah, berarti merupakan kesyirikan. Yang orang musyrik itu adalah orang kafir. Nah, pertanyaannya, apakah seluruh doa itu adalah merupakan ibadah? Di seluruh bentuk doa, apapun bentuk doa itulah ibadah, atau di sana ada doa yang tidak dianggap sebagai ibadah? Maka itu yang butuh dijelaskan. Maka saya mulai dari doa ibadah. Semua doa ibadah adalah ibadah yang apabila ditujukan kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Syiriknya syirik besar. Itu kalau doanya masuk kategori doa yang ibadah. Itu yang berupa taqarrub wa tadallul, upaya pendekatan diri, merendahkan diri, tunduk,
kepada selain Allah Taala, maka telah beribadah kepadanya, dan itu merupakan kesyirikan. Berbeda dengan doa mas'alah. Kalau doa mas'alah, maka ada perincian. Maka doa mas'alah itu terhitung sebagai ibadah. Jadi doa mas'alah apabila ditujukan kepada selain Allah itu sebagai ibadah kepadanya apabila satu, mungkin yang pertama ditinjau dari sisi yang dituju, yang menjadi tujuan doa. Satu, dia itu gaib. Nah, mayit dulu. Pertama dia mayit, artinya yang sudah mati. Yang kedua, dia itu gaib. Dalam arti la yasma. Jadi dia tidak mendengar permohonan. Maka kalau sebuah permohonan ditujukan kepada yang sudah mati atau yang gaib, yang tidak mendengar permohonan kita, maka itu adalah ibadah kepadanya, dan itu termasuk syirik besar. Yang kedua, ditinjau dari sisi permohonannya, yang dimohon. Maka kalau dia memohonnya adalah sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, permohonannya lah yang hanya Allah saja yang mampu memenuhinya, maka itu juga termasuk syirik besar. Sama saja apakah orangnya masih hidup dan hadir, apalagi yang sudah mati. Jadi ditinjau yang dimohon. Kalau yang dimohon sesuatu yang di luar batas kemampuan makhluk, hanya Allah yang mampu melakukannya, maka kalau ditujukan kepada selain Allah, itu juga termasuk syirik besar, di mana orang telah beribadah kepadanya. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari sisi gaya memohonnya, gitu. Sikap ketika memohon. Kalau sikap memohon itu sebagaimana sikap seseorang yang beribadah kepada Allah, seperti ketika memohon kepada Allah Ta'ala, di mana ada apa? Disertai dengan ketundukan dan perendahan hati kepadanya, maka ini juga termasuk syirik besar. Jadi di dalam memohonnya itu dibarengi juga dengan adanya apa? Adanya ibadah, gitu. Jadi ada sikap sebagaimana sikap orang yang beribadah. Maka meskipun yang diminta adalah hadir, hidup, mendengar apa yang kita mohon dan mampu dalam batas yang dimampu oleh makhluk, tetapi memohonnya sebagaimana orang yang beribadah, maka itu adalah sama. Misalnya dengan bersujud, dengan penuh takdim, penuh pengagungan, penuh harap, penuh perasaan takut.
Jadi disertai dengan aktivitas peribadatan. Atau walaupun cuma tersimpan dalam batin, tapi mauqifnya atau sikapnya adalah seperti orang yang beribadah. Maka itu pun termasuk kesyirikan. Nah, kalau tidak mengenal salah satu dari ketiga hal di atas dengan perincian yang sudah disebutkan, maka itu tidak termasuk. Doa yang dimaksudkan yang apabila ditujukan kepada selain Allah merupakan ibadah kepadanya. Berarti satu, yang diminta hadir, hidup, mendengar apa yang kita mohon. Kemudian yang permohonannya, yang dimohon atau permohonan yang dimintakan, yang dimohonkan itu perkara yang dalam batas kemampuan makhluk. Terus gaya memohonnya tidak dengan gaya beribadah. Maka itu bukan kesyirikan. Saya tidak katakan itu boleh, bukan kesyirikan. Boleh dan tidaknya tergantung apa yang dimintanya nanti. Yang jelas itu bukan kesyirikan. Dan permohonan dalam kategori yang tadi, yaitu kepada yang hadir hidup, yang mendengar apa yang kita mohon dalam batas kemampuan makhluk dengan tidak bergaya ibadah, itu bukan merupakan kesyirikan, karena itulah dalil-dalil yang ada yang berjalan selama ini, baik secara firman atau secara dalil qauli maupun dalil fi'li. Maka Nabi SAW bersabda kepada putrinya, ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimmali masyi'ti la ukni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kamu mau, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya meminta kepada makhluk yang hidup, hadir, mendengar dan dalam batas yang dimampu oleh makhluk itu bukan kesyirikan. Demikian juga kita kan diperintahkan oleh Allah Ta'ala wa ta'awanu, dan salinglah bantu tolong menolong. Berarti di sana ada pihak yang meminta pertolongan. Ketika kemudian kita diperintahkan untuk membantu menolong, berarti yang meminta pertolongan pun tidak tercela selama dia membutuhkan. Karena diperintahkan untuk saling tolong menolong. Berarti tidak mengapa, tidak tercela seorang meminta pertolongan kalau memang dia membutuhkan. Jadi tidak termasuk kesyirikan. Yaitu meminta pertolongan kepada siapa? Kepada yang hadir, hidup, dia mendengar apa yang kita mohon dan dalam batas kemampuan makhluk.
dengan cara yang wajar, dengan sewajarnya, tidak dengan aktivitas ta'abbud. Nah, ini tentang ibadah doa. Ikhwafidin rahimani wa rahmatullah. Saya sampaikan, meskipun memohon kepada selain Allah Ta'ala dalam batasan yang tidak masuk kategori syirik, tetapi secara hukum asal tetap tercela. Maka semakin seseorang meminimalisir permohonan kepada selain Allah, semakin bagus. Jadi semakin seseorang itu memiliki jiwa, kalau bisa nggak meminta pertolongan, itu semakin bagus. Ketika dia lakukan itu dalam rangka untuk semakin mengokohkan ketergantungannya kepada Allah saja. Nabi kita Muhammad SAW pun mengajarkan kepada anak kecil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Atau dalam riwayat yang lainnya, di antara pengajaran beliau kepada Bapak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu mohon pertolongan kepada Allah. Sampai ditakyin dalam hadis yang lainnya, meskipun dalam urusan tali sendalmu yang putus, gitu. Maka memintalah kepada Allah Ta'ala. Maka kondisi seperti itu betul-betul terpatri di dalam jiwa para salafus saleh, khususnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jiwa untuk lebih menolong daripada meminta pertolongan. Hanya satu permohonan yang diperintahkan, yaitu meminta ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini yang kita diperintahkan, untuk su'alul ilmu, meminta ilmu. Maka orang itu terpuji kalau banyak bertanya dalam rangka untuk supaya dia tahu, untuk kemudian dia amalkan. Itu terpuji. Dan tercela orang yang malu meminta ilmu. Maka Nabi SAW memuji wanita Ansor. Nikmatun nisa nisok Ansor. La yamna'hunna al-haya'u minas su'al. Sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Yang rasa malu, yang merupakan kodrat wanita, kalau memiliki rasa malu yang tinggi, itu tidak menghalangi untuk bertanya tentang ilmu. Itu kalau mau banyak meminta, mintalah ilmu. Adapun yang selainnya, maka hukum asalnya tercela, kecuali dalam kondisi hajah, dalam kondisi kebutuhan. Maka Nabi bersabda, man yas'alinas takasuran
fa inna ma yas'alu jamron. Barang siapa yang banyak meminta, ya meminta dalam rangka untuk memperbanyak, jadi bukan lihaja, bukan qadrul haja, bukan karena kebutuhan yang mendesak, fa inna ma yas'alu jamron. Hakikatnya dia meminta bara api. Falyastaqil aw liyastakthir. Maka silahkan, apakah dia ingin memperbanyak bara apinya atau mempersedikit. Oleh karena itu, untuk selamat dari meminta adalah ta'awun alal birri. Boleh kita minta tolong, tapi dalam rangka juga untuk memberikan pertolongan. Maka adanya istijar, yaitu sewa menyewa, upah mengupah gitu. Maka itu terbebas dari celaan meminta. Kalau kemudian ada timbal balik, maka syariat Islam mengajarkan untuk memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini juga dalam rangka menjaga hati supaya tidak merasa hina, merasa rendah di hadapan orang yang telah berjasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat kebajikan kepadamu, ma'ruf, fakafi'u, maka balaslah dengan yang setimpal. Fa ilam tajidu ma tukafi'uhu fad'ulah hatta tara annakum qad kafa'tumu. Namun kalau engkau tidak dapatkan sesuatu yang engkau bisa membalas secara setimpal, tenaga dengan tenaga atau tenaga dengan upah, atau materi dengan materi atau materi dengan tenaga, enggak bisa yang setimpal, maka fad'ulah, doakan orang yang telah berjasa kepadamu, hatta tara annakum qad kafa'tumu, sehingga engkau melihat dengan doamu itu sudah membayar secara setimpal. Maka itu akan menghilangkan dari hati kita perasaan rendah dan hina. Karena bagaimanapun juga orang yang banyak hutang jasa itu akan apa? Ya, akan ada perasaan rendah, dan ini nanti akan bisa mengganggu tauhidnya. Maka balas dengan minimal dengan doa. Jadi kamu berjasa kepadaku, aku pun berjasa kepadamu, karena aku banyak mendoakan kamu di saat tidak di hadapan kamu. Jadi punya perasaan sejajar, kita sama-sama berjasa. Kamu berjasa kepadamu dengan materi dan tenaga yang kamu berikan kepadaku yang aku tidak bisa membalasnya, tapi aku balas sudah dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untukmu. Jadi doa-doa kebaikan. Maka termasuk bukan hal yang bagus kalau seseorang membiasakan diri meminta walaupun minta doa. Ini sering saya sampaikan karena orang merasa banyak-banyak meminta doa itu bagian dari kebagusan. Maka perlu saya berikan tanbih di sini. Allah telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku. Bukan was'alu doa, mintalah doa, enggak. Doa langsung kepada Allah Taala. Demikian juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat dan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika berdoa kepadaku. Maka perasaan gak pede berdoa langsung kepada Allah itu bahaya. Lebih pede kalau kemudian orang lain yang berdoa maka dia minta saja. Ini semakin jauh dia dari Allah SWT. Dan sesungguhnya terkandung dalamnya suudzon kepada Allah SWT. Maka para sahabat yang boleh dikatakan sehari-harinya bertemu dengan Rasulullah SAW, sesoleh-soleh manusia, berapa gelintir sahabat yang datang kepada Nabi minta doa. Dan yang cuma beberapa gelintir tadi, berapa kali dia datang kepada Nabi minta doa. Itu harus menjadi catatan bagi kita semua.
Padahal mereka hidup bersama nabinya. Yang secara asal doa nabi itu mustajab. Tetapi mana antum dengar riwayat? Para sahabat setiap ada kepentingan datang, ya Rasulullah doakan ya kepada Allah ya. Ya Rasulullah besok saya nikah doakan ya. Ya Rasulullah besok doakan ya. Mana? Hanya beberapa gelintir sahabat, itu pun sesekali saja. Bukan menjadi rutinitasnya. Setiap ada kepentingan, meminta doa. Apakah antum suudon kepada para sahabat, gak menghargai Rasulullah, gak tahu kedudukan Rasulullah gitu? Itu semuanya karena mereka paham bagaimana harus mentauhidkan Allah SWT, ketergantungannya, sampai pun tidak bergantung pada doa orang lain, nggak menggantungkan kepada doa orang. Ya, kita lanjutkan dengan ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah khauf. Beliau sampaikan, wa dalilul khauf qaulu ta'ala, fala taqafu ma khafun in kuntum mu'minin. Ibadah yang berikutnya adalah khauf. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fala taqafu ma khafun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Wajh dalalah atau alasan pendalilan sangat jelas. Bahkan di sinilah dalilnya dalil khusus. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk takut hanya kepada Allah Ta'ala dan melarang dari takut kepada yang lainnya. Fala taqafu ma khafuni in kuntum mu'minin. Dia dilarang dari takut kepada selain Allah Ta'ala, diperintahkan untuk takut hanya kepada Allah. Ini lebih spesifik dalilnya, lebih menunjukkan bahwasanya takutlah ibadah karena dikhususkan hanya untuk Allah. Ditambah lagi dengan in kuntum mu'minin, di mana takut itu menjadi syarat keimanan, dan sebuah syarat ibadah adalah ibadah. Iman adalah ibadah. Ya alladzina amanu aminu billah. Maka iman ibadah, maka syarat ibadah. In kuntum mu'minin itu disyaratkan fala taqafu ma khafuni. Maka ini lebih menunjukkan lagi bahwasanya khauf adalah ibadah, takut adalah ibadah. Nah, ketika kita sudah dapatkan bahwasanya takutlah ibadah, bahkan dalilnya sudah khusus tidak boleh takut kepada yang lainnya, dan berarti kalau takut kepada selain Allah Ta'ala adalah merupakan kesyirikan. Karena takutlah ibadah, pertanyaannya, apakah setiap takut kepada selain Allah berarti ibadah? Maka di sini butuh perincian. Kapan takut kepada selain Allah itu adalah merupakan ibadah kepadanya? Dan kapan yang bukan merupakan ibadah kepadanya? Maka takut kepada selain Allah yang merupakan syirik yang besar
dan dianggap telah beribadah kepadanya. Yang pertama, itu jika yang ditakuti adalah sudah mati. Jadi sesuatu yang mati. Ini ditinjau dari sisi kondisi yang ditakuti. Pihak yang ditakuti adalah dia sudah mati. Jadi takut kepada orang sudah mati akan membuat dirinya celaka. Karena yang namanya takut adalah ya perasaan yang muncul terhadap sesuatu yang dikhawatirkan akan menimbulkan celaka baginya. Dan itu belum terjadi. Maka kalau kemudian dia mengkhawatirkan ada orang yang sudah mati, sesuatu yang sudah meninggal, mati, akan membuat celaka baginya dari perbuatan orang tersebut, maka ini termasuk khauf yang syirik. Yang kedua, apabila dari sisi bentuk yang ditakuti, kecelakaan yang dikhawatirkan, adalah sebuah kecelakaan yang tidak bisa menimpakannya kecuali Allah. Maka kalau itu ditujukan kepada selain Allah, walaupun hidup, walaupun dia masih hidup, itu tidak itu termasuk pengabdian kepadanya, termasuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, dari sisi dampak yang ditimbulkan dari perasaan takut tersebut. Kalau karena takutnya sampai mengakibatkan dia melakukan kekafiran, maka ini juga syirik besar. Jadi karena takutnya itu sampai kekafiran pun dia lakukan. Jadi meskipun yang ditakuti itu memang hadir, memang hidup dan mampu melaksanakan apa yang ditakuti dalam batas kemampuan makhluk, tetapi justru membuat dia sampai kekafiran. Saya contohkan satu persatu dari yang atas tadi. Yang pertama, kalau berdoa kepada wali yang sudah meninggal, meminta, walaupun urusan sepele, minta 1.000 rupiah, tetap saja Pak Wali, bukan wali kota, dia datang ke kuburan, Pak Wali, saya mau pulang ke Surabaya kehabisan bekal, tolonglah beri saya 53.000 saja, cukup untuk ya, kalau berarti 60.000 ya, cukup untuk Jogja Surabaya naik patas. Minta 60.000 saja, nggak banyak, tapi kepada yang sudah mati. Nah, Afan contohnya takut tadi ya. Ya. Jadi misalnya dia takut dia akan membunuhnya gitu. Wah, saya takut Pak kepada wali fulan, nanti bisa-bisa dia membunuh saya gitu. Nanti dia bangkit dari kubur mengejar-ngejar saya itu. Itu Pak termasuk
Tapi kalau takut pocongan itu tafsil, tergantung keyakinannya. Takut dikejar-kejar pocong itu tafsil, tergantung apa keyakinan dia tentang pocongan tadi. Nanti setelah selesai contoh masing-masingnya. Jadi kalau kemudian tadi dia takut bahwa orang yang sudah mati akan membunuhnya, maka ini termasuk. Sekarang orangnya masih hidup, tapi dia takut bahwasanya orang itu akan membuat rizkinya seret. Saya nggak berani macam-macam sama dia. Saya takut rizki saya seret. Karena dia yang membuat rizki kita seret. Dia bisa menahan rizki yang mestinya jatah kita. Atau dia bisa membuat kita berpenyakit seumur hidup. Dari sisi kemampuan dia. Dan lain sebagainya. Yang itu hanya Allah Ta'ala yang bisa melakukannya. Nah, kemudian kalau contoh yang ketiga, karena takut dikeluarkan dari pekerjaannya misalnya, karena kebetulan dia bekerja di perusahaan kafir, maka ya kamu tetap bisa kerja di sini. Tapi coba hina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba ejek itu Muhammad yang katanya nabimu itu. Dan itu dia lakukan. Walaupun karena tadi takut, takut dipecat, itu adalah merupakan kekafiran. Dan kita tidak bicara tentang masalah ikrah, pemaksaan, karena syariat memberikan keringanan bagi yang dipaksa. Ilaman ukriha wa qalbu mutmainu bil iman. Itu diberikan rukhsah. Pembicaraan kita kalau hanya semata-mata takut, yang tidak sampai batas ikrah, tidak sampai batas pemaksaan, dan terpaksa tentunya sesuai dengan kriteria syar'i kapan seorang dikatakan terpaksa. Tidak sebagaimana yang dikatakan banyak orang, saya terpaksa harus nganter dia. Siapa yang maksa? Saya terpaksa harus ngomong begini soalnya nggak enak. Itu bukan terpaksa. Itu secara bahasa kita terpaksa, tapi sebenarnya bahasa syar'i bukan terpaksa yang seperti itu. Bilang aja, Pak, ya nggak kuat imannya. Kemudian itu jenis-jenis takut yang apabila ada, maka termasuk beribadah kepada orang yang ditakuti. Dianggap beribadah kepada yang takuti, yang hukumnya lah syirik besar. Nah, kalau yang di luar itu, maka bisa terbagi menjadi dua. Ada yang tabi'i dan ada yang muharram. Yang tabi'i, yang naluri manusia mempunyai perasaan takut, maka ini tidak mengapa. Takut kepada ular, lari, nggak apa-apa. Takut kepada harimau dan lain sebagainya tidak mengapa. Karena Allah menciptakan kita secara kodrat manusiawi adalah takut kepada hal-hal yang itu bisa mendatangkan kecelakaan kepada kita. Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk mencelakakan kita. Maka kemudian kita takut kepadanya, kemudian berusaha menghindar darinya dan berusaha menempuh cara agar selamat dari bahaya yang ditimbulkannya. Itu adalah manusiawi, bahkan dituntut untuk kemudian kita menyelamatkan diri dari hal-hal yang kita takuti tadi. Adapun bentuk yang ketiga dari takut adalah takut yang muharram.
Takut yang muharram itu asalnya takut tabii, berasal dari takut tabii, tetapi menyebabkan seorang itu mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Yang tidak sampai taraf yang takut jenis kekafiran tadi. Dia bekerja di sebuah perusahaan dan menetapkan di bulan Ramadan pun nggak boleh puasa karena dianggap menghalangi produktivitas. Jadi nanti kalau orangnya berpuasa jadi nggak semangat kerjanya gitu. Asal-asalan alasannya puasa, dah koror dari pimpinan perusahaan nggak boleh puasa misalnya, maka ya dia laksanakan karena takut dipotong gajinya atau dipecat. Maka itu khaufnya khauf muharram. Jadi perasaan takut yang pada asalnya tabii, pada asalnya memang itu wajar, tetapi menjadi tidak wajar karena sampai menyebabkan dia melanggar syariat. Nah, bagaimana dengan takut kepada pocongan tadi? Ya, nanti aja seperti gimana? Takut lewat kuburan, khawatir ada pocongan, atau apalah ya, bukan pocongan. Bahkan termasuk wanita cantik pun takut juga dia gitu. Yang ada di kuburan gitu. Di malam hari walaupun wanita cantik takut juga dia. Kalau terus sundul bolong gitu. Gimana ini gitu. Sebagian itu memasukkannya ke dalam khauful wahmi. Maka pada pembagian yang berikutnya al-wahmi, khauful wahmi gitu. Takut kepada sesuatu yang sebabnya itu lemah. Artinya kemungkinannya itu sangat kecil gitu. Atau kemudian sesungguhnya itu nggak perlu ditakutkan karena nggak akan mencelakai gitu. Itu khauf wahmi. Dan ini tercela. Yang seperti ini tercela. Syirik tidak. Untuk khauf fahmi. Tetapi khusus terkait dengan kekhawatiran yang ada di kuburan berupa pocongan dan sejenisnya, itu tergantung keyakinannya. Kalau keyakinannya bahwasanya yang dikubur bangkit dan nunggu dia akan mencelakainya, itu syiriknya syirik besar, itu masuk khauf yang tadi. Tapi kalau kemudian ada jin iseng, setan iseng, maka itu maksudnya khauf wahmi. Yang pada asalnya itu mesti dihilangkan. Tetapi karena didikan sejak kecilnya memang sudah sedikit-sedikit ditakuti, awas ada pocong, awas ada ya, akhirnya terpatri gitu. Jadi ya perasaan itu tetap ada. Walaupun berusaha untuk kemudian menghilangkannya, itu nggak bisa hilang. Maka sebagian pun pemasukannya itu tabii gitu. Di tabiat manusia itu ya hal-hal seperti itu takut gitu. Ada perasaan takut. Tetapi yang terpenting adalah jangan menghalangi rasa takutnya itu dari berbuat kebaikan. Ya gara-gara jarak antara rumahnya dengan masjid adalah kuburan, sehingga nggak pernah sholat isya dan sholat subuh gitu.
ke masjid untuk jamaah padahal dia laki-laki gitu. Mengapa? Ya gimana lagi, harus lewat kuburan gitu. Maka itu menjadi muharram jadinya, tidak dilakukan lagi. Tapi kalau semata-mata adanya perasaan, jalan juga banyak, gak harus lewat kuburan, nggak apa-apa gitu. Walaupun lebih bagus, ya kalau kemudian bisa lebih cepat lewat kuburan, kenapa lewat samping kuburan? Dengan apa? Menghilangkan tadi perasaan takutnya dilawan tuh. Ya, kalaupun betul-betul ada ya emang ngapain sih kalau kemudian dia ada gitu. Toh cuma nongkrong aja paling kan gitu. Menyakiti juga tidak, malah mungkin diajak senyum kan gitu. Apa sih artinya? Tapi itulah realitanya. Tetap saja gitu. Gak bisa perasaan takut itu hilang. Padahal cuma diajak senyum aja gitu. Bahkan mungkin ditanya, mau ke masjid ya mas? Gitu kan gitu. Apa sih? Apa ruginya gitu kan gitu. Paling kan dalam cerita-cerita yang ada kan paling gitu. Kalau kemudian sampai datang mencekek itu kan coba apa? Jadi kita paling baru mendengar cerita, belum pernah melihat langsung atau dari yang mengalami langsung gitu. Bahasanya saya pernah dicekek gitu. Sampai mau mati gitu. Pernah antum ngalami atau dapat cerita yang langsung ya, bukan yang katanya langsung dari orang yang sikoh, orang yang terpercaya, dia bilang saya pernah lewat kuburan kemudian tahu-tahu di hadapan saya megang saya pernah gitu. Ya, kalau belum berarti itu kan, kalaupun ada berarti itu sangat kecil kemudiannya, mungkin saking mangkelnya jinnya gitu, sampai kemudian dendam karena ada masalah gitu. Secara umum tidak ya. Secara umum orang itu nggak akan celaka gara-gara apa? Ya kecuali tadi dia ada aktivitas yang memang salah, kencing sembarangan gitu. Akhirnya pas lagi jin tidur kencingin, ngamuk dia gitu. Akhirnya merasuk ke dia gitu kan. Kan banyak kisah-kisah tentang orang yang kesurupan itu karena marah. Ada yang kesurupan karena suka, gitu. Tapi yang jelas tadi artinya kalaupun itu ada perasaan takut, maka dan taruhlah misalnya semata-mata hanya ada rasa takut, itu menjadi tobi'i. Yang penting tadi jangan menghalangi dia untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai menjadikan dia melakukan pelanggaran syariat. Itu tentang khauf. Kemudian yang berikutnya adalah tentang roja, tentang berharap. Wa dalil roja qaulu ta'ala faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Muallif sampaikan adapun dalil roja, dalil berharap adalah firman Allah SWT, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan mempersekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun. Sesungguhnya roja itu hampir sama dengan doa masalah ya. Roja itu hampir sama dengan doa masalah. Hanya bedanya kalau roja itu tersimpan di dalam hati, kalau doa masalah itu sudah sampai keluar di lesan. Kalau roja itu amaliyah qalbi, tapi kalau doa masalah itu sudah sampai keluar lesan. Jadi harapannya sudah diungkapkan secara lesan. Maka hukum-hukumnya sama dengan hukum-hukum doa masalah itu.
kecuali dalam satu hal. Sebelumnya, tentang dalil yang belum sampaikan, ini jelas ya. Bahasanya rojak merupakan ibadah ditinjau dari sisi Allah memberikan motivasi, Allah berikan dorongan, Allah support kepada orang yang punya harapan kepada Allah. Faman kana yarju liqa rabbih, diberikan support dan diberikan jalan untuk bisa mewujudkan harapan itu, yaitu falyamal amalan sholiha. Ini menunjukkan bahwasanya Allah suka dengan harapan tersebut. Karena Allah memberikan support dan memberikan jalan keluar, memberikan jalan bagaimana untuk bisa terwujud harapannya. Berarti Allah menyukai. Maka itu merupakan ibadah. Ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah. Sedikit saya sampaikan tentang liqa rabbih, perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya berjumpa dengan Allah Ta'ala di surga adalah merupakan kenikmatan yang tertinggi, melebihi dari kenikmatan surga itu sendiri. Dan tidak ada apa-apanya. Jadi kenikmatan surga artinya apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala di surga dibandingkan dengan melihat Allah, berjumpa dengan Allah, melihatnya, itu tidak ada apa-apanya. Jadi kenikmatan yang tertinggi yang akan didapatkan oleh orang yang beriman adalah ketika mereka sudah masuk surga kemudian diperkenankan untuk berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh malang nasib Mu'tazilah dan yang semodelnya yang tidak beriman bahwasanya Allah itu akan dilihat pada hari kiamat. Karena mereka kehilangan ruh terbesar, motor penggerak terbesar untuk orang itu berlomba-lomba di dunia. Ketahuilah bahwasanya motor penggerak terbesar orang itu beribadah itu adalah karena ada pengharapan untuk bisa berjumpa dengan Allah SWT. Maka yang kehilangan keyakinan ini akan kehilangan penggerak yang terbesar. Maka banyak ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi, bahkan juga mensyaratkan sebuah amalan itu adalah kalau dengan niat untuk melihat wajah Allah, untuk bertemu dengan Allah. Kemudian tentang roja, tadi saya sampaikan, karena roja ini mirip dengan doa masalah. Hanya kalau kemudian roja di dalam hati, doa masalah sudah dalam lesan, maka hukum-hukumnya juga hampir sama. Bedanya hanya dari sisi kalau roja kepada selain Allah itu boleh kepada yang gaib, kalau doa masalah kan tidak tadi. Kalau roja itu boleh walaupun gaib. Ya, mudah-mudahan orang tua saya ngirim wesel. Boleh. Tapi Bu, kirim wesel Bu, anakmu sudah enggak syirik itu. Tapi kalau kemudian berharap sebelum tanggal 10 ada kiriman wesel dari orang tua, itu kan posisinya gaib, tidak mendengar, tidak hadir. Jadi kalau roja itu bisa, tapi kalau doa masalah tidak bisa. Selesai sholat khusyuk, Pak Bu, anakmu kehabisan uang, nggak bisa. Tidaklah seorang melakukan doa demikian kepada orang tuanya kecuali punya keyakinan tertentu tentang orang tuanya, yang itu masuk kategori
syirik besar. Adapun berharap maka bisa. Boleh dikatakan itu saja. Maka sisi yang lainnya sama. Berharap pada sudah mati syirik akan memberikan sesuatu manfaat kepadanya. Berharap kepada orang yang hidup tapi dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk itu juga syirik. Atau berharapnya sampai dalam kategori ibadah. Itu juga syirik. Nah, demikian lagi khafidin rahimani wa rahimakumullah materi kita. Kita selesai pada roja. Nah, kemudian untuk menyempurnakan hal ini saya tambahkan terkait dengan khauf dan roja kepada Allah Ta'ala, bahwa di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah digabungkan keduanya. Jadi kedua-duanya itu digabungkan, perasaan takut dan harap, harap dan takut, harap-harap cemas, dan diupayakan keseimbangannya antara keduanya. Maka para ulama mengistilahkan bahwasanya khauf dan roja kepada Allah Ta'ala itu bagaikan dua sayap bagi seekor burung, di mana kecepatan terbang, keberhasilan terbang dan kecepatan terbang seekor burung itu akan sangat tergantung dengan kekuatan kedua sayapnya. Jadi kalau kedua sayapnya dua-duanya tidak ada masalah, tidak ada cacat, maka dia akan bisa terbang semaksimal mungkin. Tapi kalau ada salah satunya cacat, apalagi dua-duanya cacat, maka itu akan mempengaruhi kemampuan terbangnya dan kecepatan terbangnya. Nah, demikianlah pula perumpamaan seorang mukmin dalam beribadah kepada, dalam menuju kepada Allah Taala. Maka itu sangat terkait dengan keseimbangan khauf dan rojaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji para anbiya dengan keseimbangan di antara keduanya. Innahum kanu yusaruna fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sesungguhnya mereka senantiasa bersegera melaksanakan kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dalam keadaan harap dan takut. Maka sekaligus untuk pembahasan khauf dan roja ini adalah pembahasan rohbah dan rohbah. Jadi sekalian pada rohbah. Jadi karena rohbah itu adalah sama dengan roja, rohbah sama dengan takut. Jadi termasuk jenis roja adalah rohbah, termasuk jenis takut adalah rohbah. Kalau mau dikhususkan maka rohbah itu adalah takut. Ya, rohbah lah roja yang yang disertai dengan aktivitas, dengan adanya amalan. Demikian juga rohbah, takut yang disertai adanya amalan, yang menunjukkan ada nilai lebihnya. Jadi
roja yang sangat dan takut yang sangat. Ini rohbah dan rohbah. Maka pembahasannya sama persis dengan pembahasan khauf dan roja. Maka saya tidak akan mengulangi lagi tentang rohbah dan roba. Tentang rohbah dan rohbah. Lah, sama takut dan cemas. Namun demikianlah miskinnya bahasa Indonesia itu tidak bisa untuk menerjemahkan bahasa Arab secara seutuhnya. Maka tidak, terjemah Al-Quran tidak boleh terjemah harfiah, harus terjemah tafsiriyah, terjemah yang sudah merupakan makna apa yang diinginkan ayat secara keseluruhan, bukan kata per kata. Kata A diterjemahkan dengan padannya dengan terus satu persatu kata itu haram hukumnya, nggak boleh, karena nggak akan tercapai maksudnya. Tapi sudah langsung apa ininya, makna yang terkandung di dalamnya atau apa maksudnya. Karena tidak akan ada bahasa apapun juga yang bisa mewakili bahasa Arab kata per katanya, 1:1. Ya, dengan demikian maka dianggap selesai bahasan tentang al-khauf, roja dan ar-rohbah dan rohbah sebagai bentuk-bentuk ibadah. Dan setelah kita lanjutkan pada pertemuan besok inilah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan demikian ikhwafidin rahimani warahmatullah. Dan alhamdulillah bukunya sudah sudah sampai. Maka silakan nanti berhubungan dengan panitia ya, untuk terkait dengan buku panduannya yang sudah tercetak, bukan kopiannya. Demikian kita memohon kepada Allah Ta'ala barokah, yaitu kemanfaatan yang banyak dalam pertemuan kita, majelis kita, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.